Mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kaji atau pelajaran kita dalam pertemuan yang lalu, kita masuk kepada bab muraqabah, tak salah, yaitu bab merasa diawasi Allah. Entah sampai di magaran tidak terkenal lagi. Iya. Oh ya. Engkampek lah. Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kece Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ko namanya Abdullah, anak daripada Abbas. Abbas itu paman Nabi. Paman Nabi yaitu saudara bapa Nabi. Ketika itu Ibnu Abbas atau Abdullah masih dalam keadaan bujang-bujang tangguang, anak ketek. Katanya, kuntu khalfan Nabi. Pernah aku berada khalfa, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Lah ketemu. So. Halaman sampai 8. Lalu faqal, Nabi berkata atau bersabda, Ya gulam, wahai anak, ini sesungguhnya aku u'allimuka, aku akan mengajarimu atau akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa patah kata. Di situ dapat kita gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sangat rendah hati, tawaduk. Di madu kesempatan, beliau selalu memberi nasihat. Kadang-kadang kepada anak kecil. Yang kedua, berboncengan dengan Nabi. Berarti anak kecil kok di belakang Nabi naik kendaraan. Akhirnya Nabi, wahai anak atau wahai ananda, anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Nasihat-nasihat itu kadang-kadang kepada seorang anak sangat berbekas. Sebabnya masih menangkuk. Menyimpan. Apalagi kita mengecek kepadanya secara langsung. Berbeda kepada orang tua,
atau orang dewasa. Sebab mengecek kepada orang dewasa aku celek-celek ketu ketiku. Kadang yang kita kecekkan kepadanya lupa, hilang, tak terkena. Itulah masa anak-anak, masa remaja yang harus banyak diisi. Karena termasuk kita yang ketek-ketek itulah tua masih tekanar gitu. Baraja di surau, di sekolah, atau dipanggil oleh mama segala macam tu sampai kini berbekas tekanar. Di situ letak bagusnya. Apa kecek Nabi kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas? Yang pertama, yahfazillaha yahfazka. Yahfaz, peliharalah, jagalah Allah. Maksud jagalah Allah, para ulama menyebutkan atau menjalihkan, jagalah aturan-aturan Allah, baik perintahnya atau larangannya ataupun syariatnya secara umum. Kalau perintahnya, laksanakan. Kalau larangannya, hentikan. Jika syariatnya, dilaksanakan. Termasuk jagalah hubunganmu dengan Allah. Peliharalah, jangan sampai engkau menjauh daripada Allah. Jadi menjaga Allah itu bukan berarti kita menjaga Allah dalam arti hakikat dan sebenarnya. Tentu menjaga maksudnya menjaga yang tadi. Kalau itulah telah engkau laksanakan, kata Nabi, yahfazka, Allah akan menjagamu, akan memeliharamu. Kau jawaban, jawab talab namanya. Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, karena istilahnya seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika kita menjaga aturan-aturan Allah, syariat Allah, perintah dalam Allah dan agama Allah, maka Allah akan memeliharamu, menjagamu, melindungimu, dan akan mencukupi kebutuhanmu supaya kamu terpelihara, supaya kamu terjaga, dan supaya kamu selalu dalam pengawasan Allah. Untuk itu, siapa yang ingin selalu dipelihara, dijaga, dilindungi, dicukupi, diawasi, diperhatikan secara khusus, maka jagalah syariat, jagalah aturan Allah, perintahnya, larangannya, jaga pula hubunganmu dengan Allah. Kalau itu telah kamu lakukan, yahfazka, jawabannya Allah akan memberikan penjagaan, pengawasan, pemeliharaan, perlindungan kepadamu. Tentu tidak sama ada. Tentu penjagaan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, dan seterusnya lebih luas, menyeluruh, mencakup. Itu satu. Malahan bukan hanya secara begitu. Kita baca dalam beberapa penjelasan ulama,
termasuk anak-anak keturunan pun dijaga Allah. Seperti surat Kahfi, anak yatim, dia bapaknya saleh, lalu bapak yang saleh meninggalkan harta untuk anak-anak. Ketika Nabi Musa sedang beraja, sedang berguru ke guru, datanglah kedua-dua beliau, guru dan Nabi Musa, ke suatu kampung, minta sesuatu hidangan untuk dimakan sebagai tamu. Tapi penduduk kampung kan tidak mau. Terus perjalanan kira-kira nampak satu dinding yang sudah hampir runtuh. Kamu gitu. Kemudian oleh sang guru diperbaiki dinding itu dengan peruntuhan. Di situ Nabi Musa berkata, kalau bahasa awaknya, jika penghuni kampung kau ndak amuah memberi kita makanan pada kita letak, barangkali dengan kita perbaiki, dengan kau perbaiki dinding yang roboh tu guru, engkau dapat meminta balas jasa. Kata guru kan, kalau terakhir kali kau. Kan Nabi Musa diberi kesempatan 3 kalinya. Itulah janji Nabi Musa. Ketika sang guru menerangkan, amal jidaru, adapun dinding yang hampir roboh, lalu aku perbaiki. Karena di bawah dinding itu ada harta yang disimpan oleh seorang hamba yang saleh, hamba yang taat, yang menjaga hak-hak Allah dan aturan Allah, syariat Allah. Lalu dia punya anak. Sang ayah sama pak ingin harta itu diwarisi oleh sang anak. Nah, kalau tidak diperbaiki, roboh dinding tentu nampak harta. Maka aku perbaiki. Nah, ingat kan? Seorang hamba yang saleh pasti hamba yang menjaga Allah. Lalu anak cucunya juga mendapat penjagaan Allah, hartanya dijaga. Sampai-sampai guru Nabi Musa malahan, ya, guru Nabi Musa yang Allah beri taufik untuk memperbaiki dinding, untuk menjaga harta yang ada di bawah dinding. Bisa tertangkap maksudnya tidak? Ini seorang hamba yang saleh, hamba yang taat, hamba yang menjaga hak-hak Allah, aturan-aturan Allah. Bukan hanya dirinya, keluarganya pun dijaga Allah. Memberi contoh yang kedua, cerita nenek-nenek ambo. Dan itu kejadian di zaman siswa. Ini ambo itu orang kayak amak, orang kayak berusi, kayaknya. Kalau kami di negara Kamal sini nyi antan namanya. Inyak jantan, inyak antan. Kalau berusi nyak uci, nyak berusi. Inyak antan mau ulama terkenal, namanya Sulaiman Kari Mangkudun. Punya surah khusus Mubali, terkenal, lantang, berani. Ketika terjadi namanya perang yang tentara luar, PRRI, beliau orang Musyumi, beliau termasuk salah satu tokoh yang diincar, dicari, dan seterusnya. Biasa, pengkhianat kan banyak, tukang tunjuk kan banyak. Kan zaman dulu kan banyak orang yang hilang gara-gara tukang tunjuk. Upih, saudara.
Zaman Belanda, kini ko zaman PRI. Lalu bergeraklah tentara luar ko tentara Jawa. Ingin membongkar rumah beliau. Rumah beliau. Sebab orang menunjukkan rumahnya tu. Rumahnya situ. Dan nyo nak basuh. Sebab beliau lari ke Rimbo. Lalu ketika tentara lah datang untuk membongkar rumah beliau, hebatnya ada seseorang yang tagak di situ. Orang yang tagak situ justru musuhnya. Musuh tokoh ko, seulama ko. Musuh antipatinya sebab balain partai. Dulu kan amat sengit partai. Tagak di situ. Iko bukan rumah Sulaiman. Rumah Sulaiman di situ masing-masing dan Jawa. Kalian tak boleh bongkar. Ko rumah mo. Asana menggarian untuk perlunya musuh. Sampai kini cerita nenek-nenek itu masih tak kenal segar. Iko ndak rumah Sulaiman. Tatangkuk jalan ceritanya. Sianan Allah suruh memelihara menjaga musuh. Tentu percaya tentara luar. Kalau kawan Sulaiman ko nan membela, tidak percaya, tapi ikut musuh. Malah menyebabkan partainya. Partai di zaman itu kan banyak. Beliau orang masyumi, tokoh masyumi, ulama masyumi, sama dengan Pak Nasir. Itu contoh yang kedua. Jadi dipelihara Allah, dijaga Allah. Maka bukan hanya kita, keluarga kita, harta benda kita, cucu-cucu kita pun. Istilahnya siko yahfazallah. Yahfazillah, Allah akan memelihara, menjaganya, melindunginya. Termasuk kesehatan dan seterusnya. Para banyak ulama-ulama kita lah tu masih kuat. Wajahnya masih cerah. Masih energik. Kita celalah ulama-ulama tu. Orang sekatanya lah layu. Tidak mengalih. Tapi nan tokoh-tokoh ulama-ulama yang saleh, yang alim, mendapat penjagaan khusus. Karena Allah berusaha menjaga agama Allah. Jadi yahfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, pasti Allah akan peliharalah agama Allah, pelihara syariat Allah, pelihara aturan Allah, pelihara kalamullah, firman Allah Ta'ala, pelihara ajaran Rasulullah dan seterusnya. Nanti Allah akan yahfazka. Satu. Mudah-mudahan kok. Yahfazillah diulang beliau. Peliharalah oleh engkau Allah wahai anak, tajiduhu tujahaka. Tajid, engkau akan dapati. Tajidu, engkau akan dapati. Dianya Allah itu ada di hadapanmu. Tidak boleh kita pahami secara hakiki. Allah akan selalu bersamamu, berada di depanmu. Allah akan melindungimu, membantumu, menolongmu. Sebab dia sudah ada di depan. Bagaikan berjalan atau bagaikan kemana-mana, Allah ada penuntun, pembimbing, pengarah, pelindung kita. Namanya tujahaka. Engkau akan dapati dia berada di hadapan. Kalau cakap, Allah akan pelihara. Kalau kini, Allah yang tampil di depanmu untuk melindungimu, membelamu daripada musuh-musuhmu dan seterusnya.
Nah, namanya tujahaka, di hadapanmu. Nya logikanya begitu saja. Kalau ada hal-hal manga-manga beko nanti jadi nulah do di muka Pak. Kalau bahasanya den beko. Den di muka beko. Jangan takwi, jangan came, jangan khawatir, jangan bang, ambo di muka. Dia menolong, dia membantu. Tujahaka. Yang penting pelihara Allah. Wa iza sa'alta, wahai anak, apabila sa'alta, engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Iza sa'ala, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Artinya jika engkau butuh, jika engkau bermohon, jika engkau berdoa, jika engkau berlindung, jika engkau mengadu, mengadulah kepada Allah. Jangan berlindung, jangan bermohon, jangan bersandar, jangan mengadu kepada selain Allah. Lebih-lebih dalam hal yang hanya Allah. Hanya meminta ada dua, memohon ada dua. Meminta itu namanya kan masalah. Lah menjadi tabiat, menjadi sifat orang-orang beriman. Biasanya kok mengamanganya langsung sepunya Allah. Oh itu nalah betul. Ya Allah, tu mangko banap. Selalu dari sabutnya nama lazimkan seperti itu. Jika minta, jika mengadu, jika mohon, ya Allah. Karena selain pada Allah tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Jadi minta bana kapangkano. Meminta bana kepada nampunyo. Apabila sa'ala meminta, engkau meminta, ya, mintalah kepada Allah. Apapun. Minta aku menyukai berdoa. Berdoa. Mintalah kepada Allah. Mengadulah kepada, memohon kepada Allah. Jangan arahkan, tujukan permintaan, permohonan kepada selain Allah. Itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Namanya syirkud doa, syirik dalam berdoa. Jangan minta kepada gunung, kepada batang kayu, kepada berhala, kepada bintang-bintang, kepada lembah-lembah, kepada penghuni-penghuni. Di negari Wako banyak kepercayaan seperti itu. Di Gunung Bromo, orang minta kepada penjaga Gunung Bromo. Di pantai Laut Selatan, minta kepada Nyi Roro Kidul. Gitu. Meminta supaya ikan tu jangan sampai tidak ada. Mohon ikan tu dilapian dan dihalau ke tepi pantai. Minta. Lalu mereka berikan sesajen. Sesajen itu bahasa antaran. Antaran. Itu namanya kepercayaan animisme. Atau meminta kepada penunggu-penunggu. Tampek-tampek yang dipandang keramat. Atau minta kepada kubu-kubu, penghuni kubu yang dianggap basati. Minta senang. Nabi mengajarkan meminta itu kepada Allah. Dialah pemilik segala-gala. Jangan ajukan permintaan permohonan kepada
selain Allah. Itu nang ketiga. Nang kampe, idza sta'anta, dan apabila minta tolong, kau minta tolong lagi, cukup memohon. Ista'anta, isti'anah, apabila ista'anta engkau meminta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah langsung kepada Allah. Minta tolong ada dua. Pertama, sesama kita saling membantu, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sesama kita harus saling membantu, saling menolong. Kita boleh membantu, boleh menolong sesama makhluk, apalagi sesama muslim, sesama mukmin, selagi dalam wilayah kemampuan kesanggupan makhluk. Tapi di luar kemampuan makhluk, dan tidak ada makhluk diberi kemampuan itu, kesanggupan untuk itu, kekuatan itu, haram hukum, syirik dia. Mengadu, minta rezeki, minta kesembuhan, minta dipelihara daripada azab dan siksa. Contohnya begitu. Minta diselamatkan. Itu di luar kemampuan makhluk. Tapi minta tolong cik ambil MB, itu yang kepada Allah lari. Ya Allah tolong ambil MB, itu gara-gara apa? Tak tolong mereka kepikir lapau je. Tolong cik balian tea cik. Jadi dalam wilayah manusia atau makhluk gitu disuruh saling menolong, saling membantu. Bahkan dikatakan wallahu fil audi wallahu fil auni al-abdi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi si hamba itu menolong sesama hamba. Jadi kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, mari kita saling menolong, saling membantu, saling melapangkan, memudahkan, meringankan. Yang tidak boleh itu minta tolong di luar kemampuan makhluk. Minta sembuh kepada Allah, bawa ke dokter. Minta rezeki kepada Allah, tapi mencari rezeki berkata jauh, betul. Begitu seterusnya. Itulah dia dalam ayat Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja kami meminta pertolongan. Tak pertolongan. Jadi kalau engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sebenarnya minta tolong dalam segala hal kepada Allah. Bahkan kalau kita saling menolong, membantu orang pun sebenarnya kepada Allah aja. Ya Allah, mudah-mudahan ada di rumah beko. Nah, ya Allah pengkanya kan. Kau kapai meminjam, atau pai meminta, atau ada persoalan. Ya Allah, mudah-mudahan no ndak kamalah, atau ndak pai lah no, atau lah pulang no. Kasih awak ngadu tu. Ke Allah aja pai. Ya, mudah-mudahan kau terbuka memang anak kan? Kasih apa yang dulu? Pada rasanya kok mengamangannya kepada Allah dulu. Itu prinsip orang mukmin. So mukmin. Ya Allah, mudah-mudahan lancar-lancar saya berko ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantu ya Allah. Lunak-lunak hati orang tua. Sebab terkenal orang tu gak kareh. Orang tu gak sondek. Orang tu banyak lili. Kemana orang dulu? Udah Allah. Awak minta tolong kan? Mengadu kan? Selagi dalam batasan kepada Allah. Kalau tiba di mahasiswa ada mau skripsi, itu namanya nyakian kepala. Lama balik-balik. Kadang-kadang persulit pepayah lama bulan-bulan terketung-ketuang. Lalu kita mahasiswa datanglah. Ya Allah,
Mudah-mudahan beliau ko ya Allah lain tak sekali ke petang lagi. Kau mengadu lo ke orang tu, ke dosen tu. Ya, Pak, tolonglah sikir siam Pak dipreso diselesaikan. Kami tak tolong kan itu. Kan nak kepada Allah, ya Allah tolong selesaikan sikir siam kan. Kan begitu. Cuma sebelum datang ke rumah dosen kau, ke Allah tu. Jadi begitu pada saya. Jadi iza sta'anta fasta'in billah. Kata tengkok kan? Wa'lam. Dan ketahuilah wahai anak, annal ummata, bahwa jikalau sekiranya umat itu semua makhluk ini namanya umat, bukan hanya umat Nabi, manusia atau umat semua makhluk, bahwasanya umat, lau jikalau sekiranya umat itu semuanya ijtama'at, bersatu padu, berhimpun atau berkumpul, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk ayyan fa'uka, untuk memberikan suatu kemanfaatan kepadamu, yanfa' memberikan kemanfaatan kepada engkau, bisya'in, sesuatu. Berhimpun mereka, bersatu mereka, bergabung mereka untuk memberikan manfaat berupa sesuatu manfaat untukmu. Lam yanfa'uka, tidak dapat mereka memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu laka, sesuatu yang telah kataba Allah tuliskan, Allah tetapkan untukmu juga. Seketik kita jalahan. Kita nang kadapek di kita sesuatu nang dah tertulis jo, sesuatu nang dah ditetapkan itu kan memang jatah kita. Cara datang kepada kita macam-macam. Contohnya kuah Floridina. Kalau memanglah tertulis di alam Luh Mahfuz, di alam azali, ditetapkan oleh Allah ikut untuk seseorang, ini akan sampai ke orang tu, akan diterimanya di waktunya, di tempat yang ditetapkan. Cara sampainya macam-macam. Cara sampainya, kalau kau kamu cara sampainya mengaji musik dulu di hari Kamis. Tapi belum pasti lah. Bisa jadi tiba rumah mereka didaguinya di cucu. Baim pun semua makhluk berkumpul bersatu padu untuk memberikan sesuatu kepadamu, atau memberikan manfaat sesuatu kepadamu. Mereka tidak dapat, tidak bisa, kecuali analah memang tak tulis, memang jatahmu, amal lalui mereka aku dapat engkau. Bisa dipahami. Jadi ana dapat dapat lah jatah cuman melalui via sianu, via iko. Makhluk hanyalah saluran, polongan. Titian air polongan, asok jalan sarana. Karena engkau, apa yang kau peroleh adalah sesuatu yang telah ditetapkan, dituliskan. Tidak lebih, tidak kurang. Cuman awak nak tahu sesuatu yang Allah tetapkan untuk awak. Tiba-tiba datang seorang magia, mantan,
mengirimkan. Kadang-kadang namanya min haitsu la yahtasib. Dari arah yang kita tidak perkirakan datangnya. Sabananya tu jatah awak. Cuma sebelumnya kita tidak terlintih dia agak-agak wak bahasa wak kapunyo ka mendapat itu. Namanya min haitsu la yahtasib. Dari sisi pandang awak itu kita dapat di luar perencanaan, di luar dugaan, di luar sangko-sangko dapat segitu. Nyano orang wak lo durian runtuah. Mendapat durian runtuah. Dan sabananya lah tertulis jo. Cuman caronyo datang ke awak di luar perhitungan. Ada lo caro datangnya kepada awak melalui orang. Berkumpulnya, rapeknya, dan ambil keputusan. Rapeknya, berkumpulnya, diskusinya, musyawarahnya. Jika kau itu hadiahkan ke sianu. Dan memang tak tulis. Nan tak tulis. Memang untuk sianu je. Caranya rapek orang kau. Makanya kita tak boleh dangki, tak boleh cemburu. Pantas tak pantas, orang tu mendapat, dan jelasnya dapat. Boleh dangki. Si Mu'in petang kau dapat hadiah. Hitung-hitung logika banyak orang lebih patut, lebih pantas dapat barunya. Tapi yang tertulis, ini dapat semua itu kepengalai. Nah, itu namanya jangan cemburu. Minta asal kepada Allah. Karena tertulisnya dapat. Nah, cuman cara dapatnya tidak wajar. Dengan cara yang tidak wajar. Bisa jadi begitu. Jadi, ya lam wahai anak, ketahuilah. Annal ummata lawijtama'at. Umat makhluk ke semuanya bersatu padu. Jikalau mereka semuanya bisa bersatu padu. Semua makhluk wah. Entah bila-bila terjadi. Ala ayyan fa'uka untuk mendatangkan memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Lam yanfa'uka. Tidak akan pernah bisa yanfa' memberikan manfaat kepadamu illa melainkan dengan sesuatu qad yang sungguh telah kataba, yang telah menetapkan, menuliskan dianya Allah untuk mujua. Kalau kecil orang wak rasaki musang indak ke disembah alang doh. Kalau memang rasaki awak datang no, walaupun lah putar-putar lah bega-bega akan kembali. Gimana rezeki awak boleh? Begitulah pesan Nabi kepada seorang anak kecil, bayangkan. Walaupun ketika itu bisa jadi anak kecil kurang menangkuk, tapi lama-lamanya ingat paham itu. Wa ini ijtama'u, dan jika ijtama'u mereka bersatu padu, berkumpul, ala ayyadurruka, untuk ayyadurru, untuk mendatangkan mudarat, bahaya, kesusahan, keburukan, kejelekan kepadamu dengan sesuatu. Lam yadurruka, tidak akan bisa mereka mendatangkan mudarat, kejelekan, keburukan, bahaya kepadamu ya wahai anak, illa bisya'in, kecuali dengan sesuatu yang qad kataballah, sungguh telah Allah tuliskan dianya akan menimpamu. Bana orang kompak bersatu, bukan hanya beberapa orang, bukan hanya cik negara, semua umat, semua makhluk kumpul untuk menimpakan kepadamu suatu kejelekan, keburukan, tidak akan menimpamu, kecuali nak menimpamu itu nalah tak tulis juga. Jadi anak kana yang tak jadi awak terimalah, itulah tak tulis. Cuman yang melalui sianu, melalui sianu, di sianu itu dosa, di sianu itu dosa dinya. Dia lah menayawak, lah menzalim awak. Cuman nang kana awak tu nalah tak tu.
Itu lo anu-anu ne. Sari-sari tangguang no. Mari kita alihkan untuk bulan Februari soal. Sampai boleh. Ba'abana orang Basatu padu menggalang kekuatan, menggalang dana dan segala macam untuk menjatuhkan, menjelekkan, menghantam, mengambil atau segala macam lah. Mereka tidak akan bisa mampu. Kecuali sesuatu nalah tertulisnya untuk menipumu karena kamu. Atau sebaliknya tadi, babana orang mapuang-puangan, tahu mapuangan? Enggak. Mapuang namanya tiba dia iya, apa puang kata. Nala kata banam, mapuang-puang kata. Tiba di ikan, tiba di badala, cagui-cagui lah kemati, apa puang-puang kata. Jadi barabana orang mapuang-puang mangke-angke, memoles-moles, merekayasa. Kalau bahasanya membadak-badai, memperancak-rancak. Dia tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa. Istilahnya la mu'tiyah lima manata. Tidak ada satupun yang bisa beri terhadap yang Allah tahan. Sebaliknya tidak ada yang bisa menahan jika Allah hendak beri. Jadi bagaimana nama puang-puang kalau memang nanti tulis indak pajak karapai ko jodoh, ndak je doh. Kecuali memang nalah tatuli baso pajak ko jodoh, itu adalah ketentuannya. Terima salah. Halo. Dah. Kan nak lama le dah. Ni tak lama le. Itu. Kamat ko. Kuah, pajak kuah. Babadak-badai apa ngalai balepong-lepong dengan segala macam kekuatan menggalang segala macam mengkadi galang supaya pajak karapai ko dapat kok sialah pajak karapai ko dah tahu menurut ukuran kacamata ndak bisa dah. Dah, menurut awak ndak bisa dah. Sehingga dia puang je. Ndak bisa mereka ko dah mendatangkan kemanfaatan walaupun secuil kepada karapai ko. Kecuali analah tak tulis memang pajak aku dapat. Tengok. Kalau memanglah tak tulis di langit itu memang pajak galadi aku dapat. Walaupun kita tidak setuju, tidak suka. Walaupun tidak layak, tidak patut, tidak pantas juga. Tapi dia tertulisnya mendapat. Balik ke Haji Bangka. Tanda itu nanti tulis langit sebagai ujian dan cobaan bagi kita. Betul. Basikap kita atau sebaliknya. Basatu padu, bahimpun semua makhluk untuk mamuruan, tidak memburuan, mamuruan, tahu mamuruan.
Dipuruak ke bawah. Sehingga batang hidung sana mencogok. Diambil, diampang, disekat, dilarang. Oh, macam-macam. Dengan berbagai macam cara licik. Supaya jangan tersumbu apa aku keluar. Jangan muncul ke permukaan. Tapi nanti tulis langit depeknya. Walaupunlah bersatu untuk nak habis sage orang bersatu dah. Berhimpun untuk menghalangnya. Sebab nanti tulis illa ma qad katabahu Allah laka. Kecuali nanti tulis nan lah ditulis oleh Allah pasti engkau dapat. Itulah misteri-misterinya. Itu nasihat Nabi kepada seorang anak kecil lah. Tapi di Ibnu Abbas sangat membekas. Sebab Ibnu Abbas itu termasuk salah seorang yang didoakan Rasulullah untuk bisa faham ya agama. Ahli Al-Quran. Dikabulkan Allah doanya. Rufi'atil aqlam. Telah diangkat pena. Wajaffatis suhuf. Dan telah jafas, telah mengering tinta. Telah mengering, namanya suhuf, lembaran-lembaran kertas. Maksud penalah diangkat. Nalah tak tulis ada Allahnya. Tidak ada tambahan catatan lain. Tiba di pena, lah diangkat, tidak ada lain tambahan. Tidak ada tulisannya lah putus ada Allahnya. Semuanya lah tertulis, lah tercantum. Tidak perlu tambahan catatan lain. Jaffatis suhuf, lah karyang lembaran-lembaran. Lah karyang lembaran catatan yang berisi takdir semua makhluk sudah kering. Lah kering. Nalah lama. Orang menuliskan dengan kalam basah, ambil tangkai atau bulu, kan membantu dana. Ini kalau lama tertulis nak karyang. Jadi ketetapan keputusan Allah itulah lama tertulis, lah karyang, lembaran, penalah yang dan tidak ada dirombak le habis. Ana dapat oleh engkau memang jatah engkau. Ana luput memang tidak jatah engkau. Istilahnya dalam beberapa penjelasan kepada kita, wa'lam annama akhta'aka lam yakun lisibaka. Ketahuilah sesuatu apa yang luput daripadamu tidak akan mengenaimu. Nan luput darimu, nan tak tulis langit, tidak kakanai kamu, memang nak kanai. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menimpamu diputuskan, ditetapkan sesuatu akan menimpamu, tidak akan luput daripadamu dah. Kalau memang awak nak kakanai, ambil contoh nak mendaki gunung petang. Kan tak saudara matinya. Ada yang selamat, ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak. Apa-apa yang telah ditetapkan di langit tidak akan menimpamu, walaupun menurut perkiraan, prediksi kita manusia kanai. Tapi memang tak tertulis kanai. Nama wasawakno camiyah. Baca dah ke ya? Camiyah. Anan camiyah. Ampiang. Balago katanya kerambia ampiang. Camiyah ampiang. Camiyah. Tapi sebenarnya tak tertulis. Tak kanai. Camiyah. Sanginyi lai. Sahangin lai. Memang tak tertulis tahu.
Itu kejiwa. Pesan Nabi. Satu, peliharalah Allah. Yang kedua, jika meminta kepada Allah. Yang ketiga, jika mohon pertolongan. Yang keempat, tidak satu makhluk pun bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali yang kita peroleh analah tatulih untuk kita je. Sebaliknya tidak satu makhluk pun walaupun mereka bersatu padu untuk menimpakan sesuatu kepada kita kecuali analah tatulih untuk kita. Tidak bisa tidak. Dan terakhir, semuanya sudah diputuskan, semuanya sudah tertulis, pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah mengering, lah dicap. Nah, namanya takdir. Diimani takdir itu. Itu kaji kita sesiang hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Terima kasih Pak Tukang. Lagi terangah kami mengaji, lagi tidak berbunyi musik kare-kare. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.